Halo semua, oke kembali lagi di video belajar Wiji ya. Oke, jadi kali ini dalam video ini saya akan coba membahas salah satu produk terbaru dari Wiji ya dalam line up-nya Rii ya. Oke, Rii. Oke, di sini kita sebenarnya banyak produk-produk barunya. Kali ini saya akan coba membahas salah satu switch yaitu tipe IS205 ya, atau salah satu tipe dari family-nya IS200. Oke, produknya kurang lebih seperti ini ya. Spesifikasinya di sini IS205 GCP. Di sini ada 4 Ethernet gigabit dengan PoE dan PoE Plus dan satu buah LAN port BSD itu non PoE ya. Jadi portnya total ada 5 ya, 4 PoE dan satu uplink. Oke, PoE-nya di sini maksimal per port outputnya adalah 30 watt dan 54 watt per satu switch-nya. Oke, nah perangkatnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau kita besarkan gambarnya kurang lebih seperti ini perangkatnya. Oke, kita mulai aja. Jadi kalau misalkan kita mau mulai konfigurasinya, ada dua cara gitu. Bisa lewat cloud dan juga bisa lewat GUI-nya langsung ya. Nah, kalau misalkan kita tanpa cloud, kita coba mau masuk ke GUI-nya langsung, kita bisa langsung masuk ke LAN port-nya ya. Kita bisa langsung ke LAN port-nya, kita tancapkan kabel UTP dari komputer kita ke switch. Lalu IP default-nya kita harus coba kita harus setting ya IP default-nya. Nah, IP default-nya adalah 10.44.77.200. Jadi komputer kita harus kita setting 10.44.77 titik sekian ya. Contohnya di sini saya titik 1. Oke, untuk GUI-nya kita tinggal buka aja alamat 10.44.77.200. Nah, lalu akan tampil seperti ini ya. Oke, karena di sini masih default, jadi di sini kita diharuskan untuk mengganti passwordnya. Kalau kita klik OK, baru kita diwajibkan untuk mengganti password. Oke, contohnya di sini passwordnya adalah Rii. Oke, saya ulang. Rii 1234. Rii 1234. Oke, save. Oke, baru kita login lagi ya, admin. Passwordnya Rii 1234. Nah, ini ya, ini tampilannya. Di sini ada halaman utamanya, di sini ada semacam ini ya, apa namanya? Statusnya ya. Warna hijau artinya dia terhubung dengan baik ya, 1000 mega atau 1 giga full duplex. Dan ini uplink ya, port 5. Nah, di sini VLAN secara default adalah mati ya. Jadi kalau kita misalkan mau aktifin VLAN-nya, di sini kita tinggal klik lalu akan aktif konfigurasi VLAN-nya gitu. Dan di sini kita bisa lihat modelnya, MAC address, IP address, dan lain-lain gitu di sini. Ini status halaman utamanya. Lalu di sini status port. Oke, di sini port statusnya ini kita bisa langsung setting juga di sini. Disable enable. Dan ini trafficnya ya. Jadi kalau kita keluar jalanin traffic, sini akan muncul trafficnya. Oke, lalu di kedua di sini ada system setting. Di sini kita lihat ada hostname-nya. Oke, di sini view only ya. Oke, firmware dan lain-lain sampai IP address. Karena ini masih default, jadi IP-nya belum dapat. Tapi kalau misalkan kita coba kasih IP DHCP, contoh saya akan coba kasih DHCP nih. Oke, tunggu sebentar. Nanti dia akan mendapatkan alamat IP ya. Nah, oke, nah ini dia mendapatkan alamat IP address dari servernya ya. Oke. Nah, ini alamat IP-nya, kita bisa setting VLAN ID-nya berapa, DHCP-nya, oke, dan juga DNS-nya. Lanjut di sini ada admin password-nya. Lalu di sini ada reboot. Di sini ada reboot ya untuk restart perangkatnya. Lalu di sini ada upgrade firmware. Di sini keep out config. Kalau bisa kita upgrade, lalu kita keep out config.
nanti settingannya tidak akan hilang. Lalu ini restore default, factory default untuk menghapus semua settingan. Lalu di sini ada monitoring switch. Nah, ini di sini kalau misalkan di jaringan ada banyak switch ya, dia bisa akan terdiscover sesama re-switch. Maksimal ada 16 switch yang bisa terdeteksi di sini. Asalkan dalam satu VLAN yang sama. Di sini port statistik, jadi yang connected dia akan warna hijau seperti ini. Dan akan jalan ya counternya ya di sini. Lalu di sini kabel diagnostik, jadi kita akan coba diagnostik kabelnya ya, apakah ada kabel yang bermasalah atau tidak. Ini bisa kita start all. Nanti di sini akan terputus dulu koneksinya. Kalau misalkan kita mau coba cek kabelnya ya, diagnostik kabel. Nah di sini jadi kelihatan kabelnya mana yang terhubung, mana yang tidak terhubung. Oke. Lalu di sini anti looping. Kalau misalkan ada looping di jaringan, nanti akan terblok otomatis kalau misalkan kita enable. Hanya tinggal diklik aja di sini. Oke, switch setting. Di sini ada port setting ya. Kita bisa disable enable portnya. Misalkan port berapa nih yang kosong? Port 1, 2. Port 2 deh. Port 2 misalkan. Kita disable enable misalkan speednya, duplex-nya, dan flow control-nya. Kita save. Nanti kita disable port 2-nya. Nanti dia akan disable seperti ini. Port mirroring. Oke, di sini ada port mirroring. Jadi akan bisa memirror traffic dari port tertentu ke port tujuannya. Lalu port isolation. Di sini kalau kita aktifkan port isolation, nanti perangkat yang terhubung satu sama lain di satu switch ini ya, port 1, 2, 3, 4, itu tidak akan bisa saling berkomunikasi gitu. Misalkan kalau port 1 komputer saya, port 2 komputer siapa gitu ya. Dia tidak akan bisa berkomunikasi karena di isolate masing-masing portnya. Lalu di sini MAC address, ini static MAC address. Jadi kita bisa masukkan MAC address kita di VLAN berapa dan di port sekian. Ini untuk security sih. Jadi tidak akan sembarangan MAC address masuk di port sembarang ya. Ini untuk memastikan bahwa MAC address ini harus muncul di port sekian dalam VLAN sekian. Ini untuk mengecek MAC address. Lalu ini MAC address yang terdaftar di switch. Kayak contoh kita akan mencari MAC address ini gitu ya. Kita akan cari MAC address. Sumbernya di port berapa sih MAC address ini gitu. Ini bisa untuk troubleshooting sih. Search. Nah, dia akan muncul. MAC address ini, VLAN ini di port 1. Berarti di port 1 terhubung MAC address ini ya. Lalu di VLAN setting, karena sudah di-enable VLAN-nya, jadi kalau misalkan kita disable, dia tidak akan muncul. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita enable VLAN-nya, itu akan muncul seperti ini ya. Jadi kita bisa tambah VLAN baru. Misalkan VLAN 10. Di sini maksimal sampai 16 VLAN ya. Ini bisa lebih dari satu nggak ya? Misalkan 20 sampai 30. Oh, nggak bisa. Harus satu persatu. Nah, seperti ini ya. Sampai 16 VLAN maksimal. Lalu di sini setting VLAN-nya untuk per portnya ya. Jadi nanti VLAN, ada VLAN permit-nya ya. Dan ini menunya VLAN trunking dan VLAN akses. Misalkan kita buat port 3, modenya trunk, VLAN-nya semua misalkan. Nanti VLAN-nya misalkan 10. Lalu kita save. Nanti muncul seperti ini ya. Ini basic VLAN. Lalu QoS ini akan membatasi traffic ya. Jadi kita bisa batasin trafficnya di sini. Misalkan port 3, kita inputnya misalkan kita batasi hanya 20 mega. Nanti akan seperti ini ya. Lalu outputnya di port 4 misalkan kita batasi hanya 50 mega. Nah, seperti ini ya. Atau keduanya misalkan di port 2. All kita setting misalkan 100 mega. Nah, seperti ini ya.
Ini storm control, jadi kita bisa manage berapa banyak sih traffic untuk masing-masing broadcast, maksimal berapa mega per port, unicast, dan juga broadcast yang unknown ya di sini ya. Oke, lalu PoE setting terakhir di sini untuk memati nyalakan port PoE ya. Bisa kita enable disable port PoE-nya. Jadi kalau misalkan tidak perlu PoE bisa kita disable di sini. Oke, mungkin untuk pengenalan web GUI-nya IS205GCP sekian ya dari saya untuk video kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.